Langsung kelihatan aja dari luar, udah ada ADAS-nya. Menjadi yang paling bertenaga di kelasnya, dengan 1500 cc hybridnya, dia memiliki tenaga 187 horsepower dan 375 Nm. Bagaimana dengan akselerasinya? Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Di samping kami adalah sebuah Haval Jolion. Tapi, jangan seperti kalian pikirkan sebelumnya. Ini Haval Jolion yang varian terbaru. Mereka menyebutnya Haval Jolion Ultra. Yes, kenapa sebutnya Ultra? Karena menurut kami, sekarang Haval Jolion ini, yang varian ini, udah tick all the boxes. Jadi bener-bener ultra spek dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Tapi, sebenarnya yang versi sebelumnya masih dijual, jadi ini adalah varian high trimnya. Karena sekarang ada banyak banget improvementnya. Apa aja? Langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Haval Jolion Ultra. Oke, ini dia Haval Jolion Ultra. Ini varian terbaru yang mana menjadi high trim dan katanya harganya tidak akan lebih dari 450 juta, bahkan 400-an kecil. Itu membuat mobil ini value for money-nya sangat luar biasa dengan fitur-fitur yang ditambahkan di mobil ini, membuat mobil ini makin tick all the boxes. Yang menarik, langsung kelihatan aja dari luar, udah ada ADAS-nya. Tapi nanti kami akan jelaskan lebih detail karena sebelumnya kita akan bahas dulu dari desainnya. Desain depannya keren banget, desain sampingnya keren banget, belakangnya keren banget. Kalau menurut kami memang dia kayak bulky SUV gitu karena secara dimensi wise dia merupakan yang paling besar di kelasnya. Dimensi dia di 4472 mm, artinya kalau rival-rivalnya itu di 4300-an, dia paling besar dimensinya. Yes, sekarang bahkan meskipun dia masuknya ke compact SUV, dia bahkan sudah lebih dekat ke medium SUV kalau secara dimensi. Jadi makanya keker banget dan itu nanti berdampak baik terhadap space di dalam kabinnya. Nah, ngomongin soal desain lagi, kita bisa lihat dari lampunya ya. Lampu desainnya namanya Dagger X. Jadi kayak kapak gitu ya. Yang mana bahasa desain seperti ini memang yang didesain oleh Phil Simmons yang merupakan VP juga yang mendesain Range Rover terkini seperti kayak Range Rover Velar gitu-gitu ya. Jadi memang makanya desain dari mobil ini menurut kami ganteng sih. Mulai dari depan, samping, belakang ganteng semuanya. Dan lampunya ini sendiri dia kayak ala-ala bumerang. Mungkin dibikin bumerang ini karena memang Haval sendiri itu sangat laris manis sekali di negara yang dulunya memang sangat menggunakan bumerang untuk perang dan segala macamnya, yaitu di Australia. Haval ini banyak banget di Australia. Kalau mungkin para civities yang pernah jalan-jalan ke Australia, pasti ya videografer kami ya, pasti sering banget lihat Haval di jalanan di Australia karena memang laku banget. Apalagi yang varian Jolion ini ketika diluncurkan di sana laris manis banget. Gitu, keren banget ya. Dan gak cuma itu lampunya yang keren menurut kami ya. Teknologi lampunya bagus banget. Dia sudah proyektor LED. Dan kalau dinyalain lampunya ketika malam hari, startup gitu ya, kita unlock mobil ya, ada animasinya. Dan animasinya udah kayak setara mobil-mobil Eropa yang harganya udah di atas 1 miliar. Jadi keren banget, ada animasinya dulu. Dia sebelum startup ya gitu ya. Jadi membuat mobilnya itu feels premium banget gitu dari depan. Sisanya sih nothing much. Tidak ada banyak perbedaan. Paling sekarang radar yang ada di bawah sini yang kemarin sebelumnya hanya sebatas dummy saja, sekarang sudah berpengaruh karena sudah punya fitur radar dan ada kamera di atas sana karena dia sudah memiliki sistem adaptive cruise control dan juga lane keeping assist yang didukung dengan 13 ADAS lainnya. Jadi sudah total ada 15 ADAS yang nanti akan kita bahas lebih detail pastinya. Dan yang menarik lagi, sekarang di bawah sini, di bawah logo Haval sudah ada kamera depannya. Artinya mobilnya sudah dilengkapi dengan kamera 360. Kita pada bagian belakang. Nah, desain belakangnya pun juga dia gagah banget. Makin memperkuat bahwa desainnya memang bulky banget ya. Ditambah lagi dengan dia ground clearance lumayan tinggi, 206 mm. Dan velgnya juga udah pakai 18 inci, 225, 55, R18. Dengan desain yang palangnya banyak, dual tone gitu, dia memang bikin mobil kayak makin keker gitu rasanya desainnya ya.
Kita bisa lihat dari desain sampingnya. Dan di belakang sini ada yang beda, yaitu adalah sekarang di belakang bukan lagi tulisannya Hafal, tapi cuma 3 huruf saja, GWM. Kalau yang sebelumnya nih kita lihat yang warna biru yang pernah kami review tulisannya HAVAL. Kalau sekarang GWM, karena memang supaya memberitahu bahwa ini memang produknya GWM gitu ya, bukan cuma Hafal doang. Karena memang GWM kan menaungi 3 brand nanti di Indonesia ya. Ada Tank, nih Hafal ini, dan juga nanti katanya akan ada Ora yang sudah didaftarkan juga di Gaikindo gitu. Keren ya, di belakang sini ada logo Choleon di sebelah sini, dan juga ada logo Have-nya di sebelah kanan gitu. Dan lampu-lampunya semua sudah all LED, bagus banget ya, karena beberapa rivalnya tuh masih ada yang pakai bohlam. Nah ini semuanya sudah full LED, bagus banget. Dan kamera 360-nya juga sudah support 3D view, jadi bagus, jadi sampai belakang sini juga sudah mensupport. Kalau sebelumnya karena hanya ada kamera mundur saja, kalau sekarang di spionnya juga sudah ada kameranya dan juga ada stand-nya pasti. Bagasi wise, dia lumayan besar karena dimensinya juga besar ya. Dia di 337 liter. Praktikal banget, di bawahnya juga masih ada ruang penyimpanan. Ini bisa melihat untuk baterainya juga ditaruhnya di sini 1,69 kWh-nya. Dan kalau ketika dilipat, karena dia bagasinya dimensinya besar banget, dia bisa mencapai 1133 liter. Itu praktikal banget. Kalian mau bawa barang-barang ini nih ya, kami sebutkan ya, mau golf, koper-koper gitu ya, masuk dengan mudah ke dalam bagasi mobil ini. Nice. Nah, ini dia pada bagian interiornya, banyak banget perubahan di sini. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvtindonesia. Dan pastikan kalau kalian mau baca artikel dari Hafal Choleon ini bisa melalui di website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan reviewnya. Kita lihat bagian interiornya, langsung kelihatan ya desain dashboardnya, dan juga ada beberapa hal itu langsung kelihatan ada yang beda. Mulai dari layar head ini sekarang kelihatan makin besar ya, sekarang sudah 12,3 inch. Dan ini udah support Apple CarPlay, Android Auto secara wired maupun wireless. Jadi sudah bisa koneksi melalui kabel yang ada di bawah sini maupun nirkabel. Jadi bagus banget, sudah bisa Bluetooth, radio, semua segala macam. Bahkan pengaturan-pengaturan mobil bisa dari sini, seperti mode berkendara bisa dari layar head unit sini, displaynya bisa kita ganti-ganti brightness-nya, day night mode, temanya bisa diganti, bahkan mau kart mode gitu ya, kayak lebih berwarna-warni. Kalau kami sebenarnya lebih suka yang classic mode karena lebih berasa dari GWM banget, karena sama kayak kakak-kakaknya yang dengan brand lain gitu ya, tapi under GWM juga. Bagus banget ini ya. Ini mirip banget dengan, dan ini makin gede sehingga jangkauannya makin banyak. Jadi kalau kita bisa dengerin radio gitu ya, nih ya, kita dengerin radio di kanannya sini, jadi bisa dipakai untuk kayak widgetnya gitu, untuk waktunya, jamnya itu bisa penunjuknya ada di bagian sini gitu ya. Dan musik Bluetooth yang kita koneksi gitu. Shortcut seperti di bawah sini ada banyak yang untuk AC, defogger, kamera 360 juga ada. Dan untuk pengaturan mobilnya semua ada di sini. Seperti intelligent driving-nya, untuk ADAS-ADAS-nya seperti kayak lane assist, let keep function, keep lane on urgent, smart evade. Smart evade ini cerdas loh. Jadi dia bisa menghindari mobil yang dengan dimensi besar dan langsung hindarin sendiri. Jadi cerdas banget itu. Jadi kalau misalnya kita lagi di lane, depan kita ada mobil yang lebih besar, dia akan adjust speed-nya supaya kita bisa menghindari mobil yang lebih besar itu, misalnya kayak truk gitu segala macam, karena gambar di sini truk gitu ya. Dan warning type-nya bisa mengintrusif dari steer, dan juga hanya sekedar getar aja. Jadi ADAS-nya sekarang udah lengkap banget. Dan misalnya kayak kalau misalnya forward assist-nya, dia ada forward pedestrian safety system, crash brake safety system, road cross assist, front collide sense, dan smart turning. Jadi banyak banget. Dan juga seperti rear side assist, juga blind spot monitoring, terus juga rear crossing alert, lane change assist, rear collision warning. Itu banyak banget. Nanti kita akan jelaskan ketika berkendara bersama mobil ini gitu. Dan bahkan kalau pengaturan comfort lainnya seperti kayak folding mirror-nya sudah bisa dibikin auto, terus juga seperti kayak penggantian light-nya, misalnya kayak animasinya itu bisa diganti. Dan drive mode-nya ada 4, dan drive mode-nya tiap kita ganti drive mode ada mengubah warna dari speedometer, yang mana kalau eco itu warnanya hijau, normal warnanya biru, snow itu warnanya white, snow field, dan juga yang sport warnanya merah, dan langsung ada hazardnya supaya memberi peringatan bahwa kita akan pakai mobil ini untuk berperforma lebih tinggi gitu ya. Seat setting dia bahkan sudah ada untuk heated seat-nya. Jadi untuk misalnya kalau kami sih paling suka pakai heated seat kalau misalnya lagi dingin, atau misalnya kayak semi angetin punggung biar nggak terlalu pegel gitu, kadang ngaruh loh. Kita bikin satu aja gitu,
anget-anget gimana gitu tuh bisa untuk di dua kursi yang di bagian depan. Jadi meskipun ini CKD tetap ada ventilated seats-nya. Jadi ada heated seats-nya. Bagus. Yes, sisanya di head unit kamera 360 juga bisa ditampilkan dari sini. Dia sudah ada yang 3D view, mau depan doang atau belakang doang. Mau kita geser-geser 3D view-nya juga gampang. Dia kayak fleksibel banget 3D view-nya dan mobilnya clear kanan kirinya supaya kita bisa melihat ketika misalnya masuk jalan yang sempit gitu ya. Dan yang bagusnya lagi, sekarang sudah ada head-up display, windscreen head-up display. Dan head-up display ini bisa menampilkan layar entertainment kita, warning seat belts, ADAS, dan juga speedometer kita. Dan ada 3 tema, ada sport mode, snow field, dan juga eco mode atau normal mode gitu ya. Dan warna-warnanya beda, bentuknya juga beda gitu. Speedometernya ada 3 tema. Dia 3 tema tuh ada fashion, technology, dan dynamic. Dan tiap kita perubahan dia ada animasinya gitu, bagus banget ya. Dan dari layar head unit ini juga bisa memantau untuk kayak tire pressure monitoring, energy flow, terus juga fuel consumption, terus juga bisa memantau instant fuelnya, range-nya, banyak banget. Dan juga pastinya ada ADAS-nya, karena sekarang mobil ini sudah ada ADAS. Yang kerennya lagi, dia juga bisa mengatur untuk regenerative braking-nya. Regenerative braking-nya ada 4 level, ada yang reduce, standar, ada yang normal gitu, dan ada one single pedal driving. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap untuk mengecas kembali hybridnya. Tambah lagi memang baterai hybrid ini kan juga gede, jadi bisa sangat efisien sekali. Turun ke bawah, dia sudah dilengkapi wireless charging sekarang akhirnya, dan juga bagus banget ya, sudah wireless charging di bagian sini, diberikan karet, jadi HP kita nggak akan kelempar-lempar. Dan yang kami suka, tuas transmisi itu diputar. Tapi kalau kami bandingkan dengan beberapa brand asal China atau beberapa brand yang pakai transmisi putar gini, ini smooth banget. Jadi kalau misalnya kalian muter terus habis itu dari R ganti ke D gitu, cepat, nggak ada lag-nya sama sekali, nggak harus kayak diputar-putar berkali-kali. Ini smooth banget, ganti kanan kirinya, putar lagi kanan kiri tuh kayak cepet banget gitu. Kita mau cepet, langsung gampang banget gitu, sumpah. Ini sangat mempermudah sekali. Kantong-kantong kanan kiri juga banyak, dan juga ada EPB dan juga auto hold-nya. Ada ruang penyimpanan di sini, 2 cup holder, dan ruang penyimpanan di bagian dalam sini yang lumayan dalam ya, luar biasa gitu. Kursi depan yang kanan sudah all electric, yang kiri memang masih pengaturan manual. Dan yang menariknya lagi, sekarang sudah kacanya sudah all auto, kanan kiri depan belakang sudah all auto, bagus, dan pelipatan spionnya juga sudah otomatis. Safety seperti kayak traction control, active stability program, terus hill descent control, hill start assist. Jadi semuanya sudah ada di mobil ini. Lumayan lengkap, didorong dengan juga sudah ada ADAS yang mana sudah mencapai level 2 autonomous. Jadi nice banget gitu. Dan yang paling menarik lagi, lampu-lampu dalam juga semua sudah LED, sudah ada ruang kacamata gitu ya. Sun visor-nya sudah ada kaca dan lampu, dan panoramic sunroof yang bisa dibuka. Gak cuma curtain ya, yang mana juga bisa dibuka sampai kaca-kacanya. Tuh. Kan ada tuh SUV hybrid harganya mirip ini, cuma bisa dibuka kartennya doang, atau yang ngebuka kartennya ribet gitu ya. Ini semua sudah bisa dibuka, jadi berasa banget ini mobil yang lebih premium, kayak bener-bener premium quality semua ya. Mulai dari yang kita touch di bagian setir, terus juga kayak di bagian sini ya, jahitan-jahitan asli, di bagian sini juga jahitan asli. Enak banget, yang tersentuh tangan tuh semuanya empuk dan terasa banget kualitas asal Eropa. Padahal ini brand sebenarnya asalnya China, cuma memang karena dia besar juga di Australia, juga dia banyak desainernya juga dari Eropa gitu ya, Phil Simmons. Jadi memang banyak banget touch and feel yang kita rasakan di mobil ini, itu berasa kayak mobil Eropa banget. Oke, ini dia yang menarik nih dari sisi mesinnya. Mesin mobil ini tuh sudah hybrid. Dan mana kalau misalnya hybrid di sini tuh di kelas ini biasanya mesin hybridnya tuh mesin bensinnya agak dicekek karena memang sudah ada bantuan dari tenaga hybridnya, sehingga mesin bensinnya kalau di-combine dengan motor listriknya nggak bisa serta-merta langsung di-combine gitu kalau di beberapa mobil kelas ini. Baru kalau misalnya di Jepang tuh ya, kelas-kelas yang udah 900 jutaan baru bisa tinggal langsung combine, karena memang secara hybrid dia sudah bisa lebih bagus mesin bensinnya, kartu variabelnya ada gitu ya. Nah kalau di kelas-kelas ini kan biasanya kartu variabelnya disunat, terus juga baterainya juga seadanya gitu ya. Nah ini mobil ini baterainya aja gede banget, 1,69 kWh, yang mana itu terbesar di kelasnya. Karena kalau kita lihat rival-rivalnya di kelas ini, itu hanya di 0,7 kWh, 0,6 kWh, di bawah 1 kWh yang dari Jepang ya. Jadi ini menarik banget. Mesinnya sendiri di 1500 cc, udah tenaga 94 horsepower dan 125 Nm, dan motor listriknya di 154 horsepower dan 250 Nm. Di combine
tenaganya mencapai 187 horsepower dan 375 Nm. Wow, gede banget. Belum pakai turbo aja udah gede banget guys. Torsinya 375 Nm, udah kayak torsi-torsi mesin diesel. Dan yang kerennya lagi, tenaganya dialihkan ke roda depan melalui transmisi yang mereka sebut DHT, Dedicated Hybrid Transmission. Jarang banget kayak gini, karena biasanya paling digabungkan dengan torque converter atau digabungkan dengan CVT gitu ya. Ini sudah Dedicated Hybrid Transmission, jadi transmisi yang dari awal diciptakan untuk mobil berpenggerak hybrid. Itu jarang banget terjadi. Sekarang kita akan coba bagaimana rasa berkendaranya, apakah ada perbedaan dengan varian yang non-ultra, dan fitur-fiturnya sengaruh apa sih yang ADAS yang tadi kami sebutkan di dalam. Let's go, kita coba yuk. Oke, merasakan rasa berkendara dari Haval Cholayan Ultra. Yes. Sepertinya kami kan udah banyak tuh membahas sebenarnya dengan Haval Cholayan yang varian non-ultra waktu itu. Memang tuh mobil yang cukup menyenangkan, enak gitu ya. Tapi sekarang di-enhance lagi dengan adanya varian baru yang membuat mobil ini makin, menurut kami value for money banget yang varian baru ini ya. Karena yang varian baru ini akan kenaikan harganya tidak terlalu signifikan dengan yang varian sebelumnya. Tapi memiliki beberapa hal positif yang sudah ada dari varian bawahnya gitu ya. Seperti misalnya bandingan suspensi. Bandingan suspensi dari mobil ini sebenarnya memang bukan yang kecenderungannya lebih ke empuk. Tapi menurut kami travel suspensinya yang nggak terlalu jauh, ini travel suspensinya ya, kita lihat ketika ngeliatin patahan jembatan, kita lihatin speed bumps, itu kelihatan banget dia travel suspensinya memang nggak terlalu jauh tuh ayunannya, nggak terlalu signifikan sebenarnya. Cuma memang untuk beberapa orang akan menganggap bahwa ini agak kurang nyaman, tapi itu semua dibayarkan dengan misal joknya yang tebel, set support kanan kirinya bagus. Dan yang kami suka lagi, visibilitas dari mobil ini juga baik banget. Dia, kami paling suka ya, kanan kirinya gede-gede, ditambah lagi juga kacanya besar. Dan posisi duduknya tuh bener-bener bisa dibikin sesuai hati kita. Mau dibener sampai bawah, selentat seperti ini kayak ala-ala sedan, bisa. Mau dibikin tinggi kayak ala SUV, bisa. Dan semua itu, visibilitasnya masih bagus ke depan. Karena hood dari mobil itu gede banget kan dari luar. Nah itu sangat berpengaruh sekali terhadap visibilitas kita. Karena rata-rata SUV zaman sekarang itu engine hoodnya kan langsung turun ya. Nah ini tuh benar-benar masih bisa kelihatan banget loh. Jadi memudahkan banget untuk mengukur. Tapi itu semua untuk mengukur dari mobil. Jadi kalau misalnya mau masuk gang, misalnya mepet-mepet gitu, bumper to bumper traffic, itu sangat berpengaruh sekali. Tuh, jadi enak banget. Dan dari barusan kita lewatin speed bumps pun sebenarnya agak a bit stiff, tapi bukan sampai kayak judar. Kami mendapatkan beberapa rivalnya yang asal Jepang, hybrid, 440-an juta itu rasanya seperti tidak cocok udah kayak logo yang dia pakai. Lebih cocok seperti pakai logo kembarannya. Ketika melatih speed bumps di depan Ice BSD seperti ini, itu wah gerodakan sampai bagian belakangnya tuh kegeser gitu ya. Saking memang sasisnya tidak rigid. Nah ngomongin sasis dengan rigid, mobil ini sasisnya memang dibuat sangat rigid sekali. Dia diperkuat steelnya sampai diperkuat sampai 71,8%. Jadi itu semua berkat adanya Lemon sasis. Jadi Lemon platform itu, ini kami jabarkan di sini. Lemon platform itu memang kayak nama platformnya dari GWM untuk si Haval ini, yang mana memang sangat rigid, enak. Bandingan suspensi juga bukan yang lebih ke ngayun-ngayun sehingga mobilnya nggak karuan rasanya. Ini semuanya dibikin sangat pas. Itu semua juga berpengaruh sekali terhadap handling dari mobil. Jadi kalau misalnya kita belok-belok seperti ini gitu ya, ini buat belok-belok enak banget. Dia dibuat nikung-nikung, body roll yang minim sekali. Padahal nih secara dimensi dia besar banget, lebih besar bahkan dibandingkan dengan beberapa rival di kelas ini gitu ya. Yang hybrid juga kah atau yang non hybrid dengan range harga sama-sama. Ini jauh lebih bagus in term of handlingnya. Ini kita belok cepat kayak gini gitu misalnya. Tuh. Body rollnya minim banget. Ditambah lagi juga kita memang ditopang dengan sangat baik dengan joknya yang sudah ada set support kanan dan kiri gitu ya. Pertanyaan yang menarik lagi pasti. Nih, tutupnya kan memang pakai curtain yang terang seperti ini gitu ya. Kalian perhatikan CVTs ini tiba-tiba karena habis hujan. Tadi kami sempat syuting hujan, terus tiba-tiba terang banget. Nah ini kami tidak keringetan sama sekali. Padahal tadi kami buka. Karena apa? Ternyata mobil ini AC depannya sih ngejos banget, dingin banget karena memang disesuaikan dengan iklim Indonesia yang memang iklimnya tropis gitu ya. Panas, ini dari BSD aja kami mencatatkan ini sekarang lagi 40 derajat Celcius di speedometer. Panas banget. Tapi AC-nya nggak bikin kami panas, nggak ada keringet sama sekali nih.
kami orangnya lumayan gampang keringetan, tapi nggak keringetan sama sekali. Karena AC di depannya jos, bahkan beberapa kali satu fan aja itu rasanya kayak udah di beberapa mobil udah kayak fan kedua atau fan ketiga gitu. Jadi ini lumayan oke banget, sudah disesuaikan karena itulah benefit dari mobil yang sudah dirakit di Indonesia. Biasanya AC-nya disesuaikan dengan market Indonesia yang memang panas ya. Kalau nggak musim panas kan musim panas banget gitu kita kan. Ya jadi ini enak banget sih. Oh ya, sistem hybrid dari mobil ini juga mampu meningkatkan dengan efisiensi sampai 37% loh. Berbeda dengan hybrid-hybrid asal China lain yang lebih fokus untuk performa, mobil ini kayak ada tengah gitu. Jadi performa oke, tapi juga efisiensi juga oke. Karena menurut kami performa juga tidak terkorbankan dengan ini. Nanti kita akan bahas soal performanya nanti. Tapi soal efisiensi ini juga masih juara banget. Efisiensinya meningkat 37%. Bahkan beberapa kali kami sampai 70 km per jam ini masih menjalankan dengan full EV mode. Sehingga tidak menghabiskan bensin sama sekali gitu ya. Irit banget, efisien banget mobilnya. Benar-benar nggak ada masalah sama sekali. Sudah sangat irit sih mobilnya. Memang mobil yang sangat luar biasa ya. Apalagi memang sudah dilengkapi dengan DHT, Dedicated Hybrid Transmission, yang mana beberapa rivalnya kan masih dikawinkan dengan transmisi konvensional, motor converter kah, atau CVT kah. Tapi dia sudah dari awal dibangun sudah Dedicated Hybrid Transmission, dan dia sudah dilengkapi dengan baterai yang terbesar di kelasnya. Kalau kita ingat, mobil dengan harga segini, baterainya biasanya mostly 0,7 kWh gitu ya. Yang dari Jepang kan 0,7 kWh gitu. Nggak nyampe 1 kWh. Ini 1,69. Itu artinya hampir 1 kWh lebih besar dibandingkan dengan, ya kita sebut saja Yaris Cross gitu ya. Ini artinya memang kalau kita perhatikan ketika kita rubah driving mode-nya ke Eco, dia ada 4 driving mode kan, memprioritaskan untuk berjalan dengan EV mode-nya, sehingga benar-benar sama sekali tidak menghabiskan daya bensinnya, apalagi memang akan lebih sering pakai EV mode ya karena baterainya gede, jadi nggak sering-sering ngabisin bensin. Yang menarik dari Havalco Lion ini yang untuk menunjang efisiensi juga, yaitu adalah dia sudah memiliki regenerative braking sebanyak 4 level. Jadi kalau mau ada yang normal gitu ya, tengah-tengah, atau yang lebih kuat lagi regenerative braking, atau yang paling standar, atau bahkan sampai yang single pedal driving, jadi one pedal driving. Jadi benar-benar ketika kalian melepas gas, dia langsung benar-benar ngerem dan langsung mengecas lagi dayanya. Dan itu bisa kelihatan juga semuanya di layar MID-nya, atau mau kalian simply lihat dari layar head unit-nya. Bisa semua kelihatan di sini. Bagus banget. Dan regenerative braking itu juga mendukung sekali untuk efisiensinya. Bicara soal efisiensi, tidak seperti layaknya hybrid asal China ya, memang cukup lemah in terms of efisiensi. Karena kita tahu seperti kayak Wuling Almas hybrid, MG-VS gitu ya. Dimana mereka memang lebih irit, lebih efisien dibandingkan dengan versi bensinnya. Cuma menurut kami masih kurang efisien. Nah si Lion HEV ini sih iritnya luar biasa sekali. Memang kami juga sudah pernah membahas yang varian non ultra, dimana itu juga sudah sangat efisien. Di sini memang tidak ada perbedaan karena tidak ada perbedaan spesifikasi sama sekali, transmisi semuanya sama. Kami selama mengetes mobil ini bisa mendapatkan rute dalam kota tembus di 20,6 km per liter. Yes, rute luar kotanya bisa tembus di 19,8 km per liter. Itu semua karena didapat di rute dalam kota itu EV-nya benar-benar bisa nyala terus, mode EV-nya, hingga kecepatan sampai 70 km per jam. Dan ketika di kecepatan tinggi pun, ketika kita sudah mobilnya dirasa sudah mendapatkan momentum, dia akan tetap menjaga untuk EV-nya tetap menyala, sehingga efisiensi tetap bisa tinggi gitu ya. Bagus banget menurut kami. Bahkan kami tes ini mobil pernah dibawa sama tim kami untuk liburan tahun baru lalu 2024 ke 2025, 1.600 km. Dia menghitung secara full to full ke Jogja, Jakarta, Jogja lagi ya, PP dengan rute yang sangat kombinasi sekali, itu dia masih bisa tembus di 20,2 km per liter. Full to full loh ya, dengan menggunakan BBM RON 92 waktu itu, Pertamax. Jadi memang luar biasa sekali. Efisiensi sih, untuk mobil China menurut kami ini one of the best ya. Memang kakaknya juga, Haval H6 juga sangat efisien sekali. Dan yang keren lagi untuk membahas adalah dia sudah memiliki ADAS sebanyak 15 ADAS dan sudah level 2. Jadi banyak banget, dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, terus juga intelligent cruise assist, lane changing keeping, lane departure warning, blind spot monitoring, terus juga dia sudah dilengkapi dengan passenger safety system,
pedestrian pass safety system, terus autonomous emergency braking, jadi kalau misalnya depannya ada mobil kita bisa langsung rem dadak. Dan adaptive cruise control juga sangat canggih banget, kita bisa atur jaraknya, mau kecepatan berapa, dan sampai mengejas kecepatannya persis dengan mobil yang ada di depan kita sebagai acuan gitu ya. Dan sudah ada setir, bisa meng-guide setirnya ketika kita bisa hampir keluar jalur. Dan ini benar-benar bagus sekali gitu ya, bisa sampai belok banget nih. Kami lagi di tol yang agak belok seperti ini, dia bisa benar-benar membelokkan setirnya. Dan itu juga tidak hanya tampil pada layar head unit atau speedometer gitu ya, sudah bisa tampil juga di head up display kita. Jadi sistem safety-nya sih sekarang udah bikin mobil ini worth it banget. Dan yang keren lagi menurut kami adalah Smart Evade. Jadi ketika misalnya depan kita di lane kita ada mobil kendaraan yang lebih besar seperti truk gitu ya, itu dia bisa mengadjust speednya supaya kita bisa menghindari mobil dengan dimensi besar, yang mana kadang mobil dimensi besar kan sering bermasalah gitu ya, suka pindah lane mendadak atau segala macam. Jadi bagus banget menurut kami sistem safety-nya. Ketika awal Haval yang diluncurkan belum ada varian, memang varian mid range ya waktu itu ya, belum. Sekarang yang varian high range itu memang disiapkan untuk kasih ADAS yang nggak setengah-setengah, sudah level 2, terus juga ADAS ada 15. Menurut kami sepertinya GWM memang bukan yang nggak mau waktu itu ngeluncurin ini, tapi memang ya pelan-pelan untuk product development dari mobil ini, karena memang ketika dibenamkan di sini udah bukan yang cuma setengah-setengah lagi, udah bener-bener bagus kalau menurut kami fitur ADAS di sini. Dan ini memang fitur ADAS Haval ini juga memang sebelumnya yang bagus ini juga sudah ada di kakaknya ya, Haval H6, yang menurut kami juga salah satu yang kami puji juga untuk sistem ADAS-nya. Oke, bagaimana rasanya jika kita menggunakan jasa pengemudi? Since mobil ini kami selalu bilang di awal ya, dia tuh punya dimensi yang terlega di kelasnya dengan harga-harga yang 400 jutaan kecil. Menurut kami ini masih cocok banget untuk disetirin. Karena di belakang dia masih dilengkapi dengan fitur-fitur yang mendukung untuk disetirin. Pertama, di belakang nggak kerasa banget claustrophobic, kaca-kacanya besar. Terus juga ada panoramic sunroof yang bisa dibuka gitu ya. Jadi nggak ribet kayak yang belum pakai hybrid atau yang cuma bisa dibuka doang, tapi nggak bisa, walaupun ada tengahnya hitam gitu, tapi nggak bisa dibuka sebenarnya, cuma kaca mati gitu ya. Yang hybrid juga itu dari Jepang gitu. Di belakang sini masih oke banget, masih dibalut kulit, ada armrest, 3 headrest, legroomnya juga gede. Ini tinggi kami 175 cm, yang nyetir tingginya 172 cm. Ini udah disamain, kami masih dapat sekitar 11 jari. Wah, luar biasa. Ini gede banget sih. Ini door trimnya masih dibalut dengan kulit, terus juga ada kayak ala-ala karbon gitu dibalutnya, bagus banget. Dan yang menarik lagi, power window-nya sekarang sudah all auto. Jadi auto down, auto up. Jadi feels premiumnya dapat banget di belakang sini. Suspensi wise, di belakang sini dengan dia bandingan suspensinya yang nggak sengayun itu, bikin kalau misalnya kita perjalanan jauh bersama mobil ini, feels claustrophobic, feels mual, atau kayak eneknya gitu, kayak kegoyang-goyang gitu ya. Coba di zigzag-zigzagin driver, oi gitu ya. Lihat ya, ini di zigzagnya parah loh dari luar sebenarnya. Cuma kami rasanya nggak semual itu. Ditambah lagi plus ya mobil ini, selain memang set suspensi travel yang nggak terlalu jauh, bandingan suspensinya juga masih meredam cukup oke gitu ya, patahan seperti ini. Nah, tuh patahan barusan masih cukup oke, patahan jembatan, speed bumps masih cukup oke. Joknya tuh tebel-tebel, dan side support kanan kirinya untuk passenger di belakang itu masih cukup menopang dengan sangat baik. Jadi mau perjalanan jauh, kami kadang beberapa kali lebih prefer yang justru yang travel suspensinya sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi kalau udah travelingnya jauh, travel suspensinya jangan jauh. Jadi biar pas gitu, ketemu di tengah gitu ya, balance. Menjadi yang paling bertenaga di kelasnya dengan 1500 cc hybridnya, dia memiliki tenaga 187 horsepower dan 375 Nm. Bagaimana dengan akselerasinya? Langsung aja kita coba yuk. Dia ada beberapa mode berkendara ya. Kita rubahnya dari layar head unit. Dia ada drive mode gitu, ada normal, sport, dan economy. Dan tiap nyalainnya sport, dia kayak langsung ada animasi di speedometernya dan berwarna merah dengan nyalain hazard supaya untuk memperingatkan kita, kalian memasuki tenaga yang paling optimal dari mobil ini gitu ya. Oke. Langsung aja kita coba, jaga gas dan rem, dan go. Ada wheel spinnya, karena memang dia penggerak depan dan tenaganya sangat luar biasa kencang. Dan sudah 100. Gampang banget dapat 100 di sini.
0 sampai 100 tuntas dalam waktu hanya 9,8 detik. Ya kami juga pernah mencoba sih yang varian non ultra. Di sana juga mendapatkan figur akselerasi yang mirip-mirip. Karena memang keduanya tidak ada perbedaan spesifikasi sama sekali. Jadi kalau misalnya mungkin para civities yang tertarik dengan yang lebih terjangkau bisa pilih yang varian biasanya yang non ultra. Tapi kalau yang mau lebih lengkap menurut kami lebih value for money di varian ultra ini karena powerful-nya sama tapi fiturnya sih segudang sih, ini banyak banget. Yes, jadi bisa disimpulkan once again kami akan bilang bahwa mobil ini sekarang akhirnya take all the boxes. ADAS-nya ada, fitur-fitur penunjang seperti kamera 360, terus juga hybridnya, efisiensinya, handling dari mobil ini, posisi duduknya, dan fitur-fitur seperti layar head unit yang lebih besar, head-up display, membuat mobil ini sekarang udah value for money-nya luar biasa banget karena fiturnya jadi banyak banget. Dan kenaikan harganya tidak terlalu signifikan dengan varian yang sudah lebih dulu diluncurkan. Jadi membuat menurut kami, kalau para civities lagi cari mobil hybrid yang irit tapi belum full elektrifikasi atau belum full EV, ini bisa menjadi pilihan untuk para civities. Apalagi walaupun bentuknya SUV, dia tetap dikendarai, tetap enak, tetap dapat banget feel fun to drive-nya, sehingga bandrolnya tuh kayak membayarkan semua fitur yang dibenamkan di varian ultranya ini. Gimana menurut para civities? Sekarang worth it gak hafal Colayan Ultra ini? Tulis kolom komentar. Oke, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang mobil ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.